Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama Friska Bella di Learning Journal pertemuan ke-11. Jadi pertemuan ke-11 aja ini. Teman-teman jangan salfok ya sama muka aku, karena kita lagi ya sedang skincarean juga, dan aku bakal terus sempetin bikin learning journal buat sharing ke teman-teman semua. Nah, semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu lancar semuanya, biar bisa membersamai dan nonton terus learning journal aku. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal membahas tentang apa ya? Nah, sekarang tuh presentasi lagi, guys. Jadi ini tuh tentang kiat sukses menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah di era digital. Nah teman-teman, langsung aja. Kemarin kan di pertemuan ke-10 aku udah ngejelasin tentang gimana cara menulis artikel ilmiah ini, dan sekarang itu aku akan menjelaskan bagaimana artikel ilmiah yang udah teman-teman bikin itu bisa dipublikasikan apalagi di era digital ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya, yang sudah aku jelaskan yang kemarin-kemarin. Artikel ilmiah ini adalah sarana utama nih untuk penyebaran pengetahuan di kalangan ilmuwan dan akademisi tentunya. Jurnal ilmiah ini adalah publikasi periodik yang memuat artikel-artikel hasil penelitian atau pemikiran ilmiah yang ditulis oleh para akademisi, peneliti maupun praktisi dalam suatu bidang keilmuan tertentu. Kayak gitu. Itu sekilasnya. Maka jurnal ilmiah ini merupakan wadah atau medium yang menampung dan menyebarkan kumpulan artikel tersebut. Jadi jurnal ilmiah ini diterbitkan secara berkala bulanan, triwulanan, atau tahunan oleh institusi akademik, lembaga penelitian, atau organisasi profesi juga. Dengan tujuan utamanya itu menyebarluaskan hasil-hasil pemikiran dan temuan ilmuwan kepada komunitas ilmiah yang lebih luas. Jadi simpelnya tuh, kalau artikelnya ini adalah tulisannya, kalau jurnal ini adalah wadah untuk menyebarluaskan artikel yang sudah dibuat, seperti itu. Untuk fungsinya itu ada beberapa fungsi, salah satunya ada sebagai sarana komunikasi akademik antar peneliti, juga ada sebagai media diseminasi pengetahuan, dan masih banyak lagi nih. Nah, kenapa jurnal ilmiah ini ya, publish jurnal ilmiah ini makin merambak di era digital ini ya? Karena dahulu tuh kalau kita apa-apa kan bikin artikel atau mau menyebarluaskan kan itu pasti memakai media cetak gitu ya. Jadi peran jurnal di era digital ini ada akses mudah dari mana saja dan kapan saja, jadinya mudah kan untuk diakses, terus lebih murah dibandingkan cetak, terus mendukung gerakan ramah lingkungan, juga meningkatkan diseminasi dan reputasi akademik. Nah, kita beralih ke cara penulisan, penyusunan, publikasi dalam artikel ilmiah. Nah, kalau untuk penulisan tuh kemarin kan udah dijelaskan juga ya, seperti ada pedoman umum, ada sistematika penulisan, ada judul, ada nama penulis, terus ada abstrak dan yang lainnya. Untuk penyusunannya juga ada perencanaan dan pilihan topik, penulisan dan penyusunan, revisi dan penyuntingan, lalu ke publikasi. Nah, untuk publikasi artikel ilmiah ini ada tahapannya juga, teman-teman. Yang pertama itu ada persiapan naskah tentunya, ada pemilihan jurnal atau media publikasi, itu juga disesuaikan sesuai rumpunnya ya, mau rumpun agama atau rumpun komunikasi atau rumpun sosiologi, seperti itu. Lalu pengiriman naskah, terus proses review dan revisi, juga ada penerbitan. Nah, untuk tujuannya itu publikasi artikel ilmiah itu dibagi dua, ada untuk umum, ada tujuan untuk yang khususnya. Yang secara umumnya itu ada salah satunya ada menyebar
luaskan pengetahuan baru atau hasil penelitian, untuk membangun komunikasi antar peneliti atau antar ilmuwan, juga menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk tujuannya yang secara khusus ini yaitu salah satunya untuk memenuhi tugas akademik atau persyaratan akademik, untuk memenuhi kewajiban publikasi bagi dosen atau peneliti sebagai alat pengukuran kinerja akademik, untuk memperoleh pengakuan keilmuan, untuk memperkuat dasar pengambilan kebijakan juga, dan untuk mengisi celah penelitian. Juga untuk ini ya, untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas intelektual penulis tentunya, karena banyak penulis ini akan meningkatkan intelektualitas kita teman-teman, tentunya terkhusus untuk para mahasiswa dan untuk kaum-kaum terpelajar gitu ya, kaum-kaum cendekiawan harus menghasilkan tulisan-tulisan seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada peran teknologi dalam publikasi artikel ilmiah ke jurnal. Tentunya untuk penelusuran dan pengelolaan referensi yang pertama, jadi lebih mudah ya di era teknologi kali ini tuh. Jadi kita nggak usah nyari-nyari buku, nggak usah harian di perpustakaan gitu kan. Jadi tinggal searching aja di internet dan lihat kualitasnya ya, tentunya tanpa terkecuali itu tuh. Dan selanjutnya untuk penulisan dan penyuntingan naskah itu lebih mudah dilakukan, nah, karena bisa kapan saja dan dimana saja ya. Terus untuk pemeriksaan plagiarisme dan orisinalitas itu lebih mudah juga, karena teknologi sangat memudahkan kita ya untuk mengecek apakah ada plagiarisme atau ada dan orisinalitasnya nih bagaimana gitu kan. Dan sekarang juga udah banyak jasa-jasa yang menawarkan untuk cek plagiarisme gitu kan. Nah, di pembahasan terakhir kali ini itu tentunya ada ya, di balik semua kemudahan yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, pastinya tentu masih adanya tantangan-tantangan, dan pastinya ada solusinya ya dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal ilmiah. Yang pertama itu ada kesulitan dalam memilih jurnal yang tepat. Memilih jurnal yang sesuai juga itu termasuk kesulitan ya, karena banyak sekali jurnal-jurnal di zaman sekarang ini, jadi kita harus lebih teliti lagi. Terus ini merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam proses publikasi ilmiah soalnya. Terus ada proses peer review yang lama, terus ada tingkat penolakan yang tinggi. Publikasi di jurnal ilmiah, terutama yang verifikasi internasional, itu sangat kompetitif, karena di setiap waktunya itu banyak sekali pasti ya artikel ilmiah yang dipublikasikan, dan yang harus terpublish itu memang yang harus benar-benar berkualitas agar tidak kehilangan kredibilitasnya gitu ya untuk artikel jurnal ilmiah tersebut. Terus untuk biaya publikasi di jurnal ilmiah ini, khususnya jurnal open access, itu sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi untuk publish secara bisa lancar, terus mau cepat juga itu harus ada biayanya, karena kalau emang benar-benar merintis dari awal banget tuh itu butuh waktu yang lama. Terus yang terakhir ada etika penulisan. Itu etika penulisan ilmiah ini adalah fondasi utama dalam dunia akademik. Jadi kalau mau dilancarkan gitu ya, kita harus benar-benar perhatiin etika penulisan ilmiahnya. Oke teman-teman, jadi itu yang dibahas di pertemuan ke-11 ini ya. Jadi kesimpulannya ini, teman-teman harus bisa membedakan nih artikel ilmiah sama jurnal ilmiah. Itu jadi artikel ini adalah sebuah tulisan ya, hasil tulisan ini ya, hasil tulisan karya ilmiah. Dan kalau jurnal itu tempat untuk mempublikasikan, untuk menyebarkan artikel ilmiah tersebut, seperti itu. Nah, semoga bisa bermanfaat, dan masih banyak yang harus kita bahas nih tentang publikasi ilmiah, untuk jurnal, untuk artikel itu. Pokoknya untuk karya tulis ilmiah tuh luas ya cakupannya, jadi masih banyak yang harus teman-teman ulik sendiri kayak gitu. Dan see you next time
di learning journal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.